Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Miss Novita. How are you today? Oke, Bahasa Inggris for third grade by Team of English SMK Manbol Ulu Muncar. Let's start with Bismillahirrohmanirrohim. KD for today is KD 3.1 dan KD 4.31 masih tentang text news item. So in our last topic or in our last meeting we have described about news item text, right? So today we will going to describe about this again. Dari KD tersebut indikator yang kita bahas adalah sebagai berikut. News item ya. Jadi kemarin kita sudah banyak sekali membahas mengenai text news item. Nah, and sekarang kita juga masih akan melanjutkan dari bahasan yang kemarin mengenai news item. Kita refresh sedikit ya, atau kita flashback sedikit mengenai text news item. This is the example of news item ya kan, ini adalah contoh dari news item yang biasanya kita lihat di televisi atau di YouTube dan lain sebagainya. Kemudian ini juga salah satu contoh saja yang saya ambil dari koran. So news item, kita flashback sedikit ya. News item is a text which inform readers about events of the day. Jadi news item adalah teks yang menginformasikan kepada pembaca tentang kejadian pada hari ini, yang mana kejadian tersebut atau yang diberitakan adalah kejadian yang penting. It means if there is an important event that should be known by many people, then this event deserve news ya. Jadi kalau kejadian itu penting dan layak untuk diberitakan, maka kejadian tersebut disebut dengan berita dan teksnya disebut dengan news item text ya kan. Jika kejadian tersebut kurang penting dan kurang manfaat, jadi kejadian tersebut maka bukan termasuk di berita. So kind of news item kemarin juga kita sudah bahas ya, ada dua kan jenisnya, ada written, ada spoken. Contoh dari written dan spoken juga sudah kita bahas kemarin. Jadi pada intinya news item adalah teks ya that relates to the news. Jadi news item itu adalah berita atau teks yang berhubungan dengan berita, yang mana beritanya itu penting ya. The purpose of news item, kita flashback juga sedikit tujuan dari news item itu sendiri, yaitu untuk menginformasikan kepada pembaca tentang kejadian pada hari ini yang penting ya. Jadi tujuannya adalah untuk memberitahu ya, atau untuk menginformasikan tentang suatu berita, yang mana berita itu adalah berita yang penting. And then generic structure of news item ya, struktur generiknya dari news item di sini dibagi menjadi 3. The first one is main event atau newsworthy event, kemudian elaboration atau background event, and then resource of information atau source-nya, sumbernya. Newsworthy event tells the event in a summary form. Jadi menceritakan tentang kejadian dalam bentuk ringkasannya saja. Jadi kesimpulannya secara garis besarnya begitu. And then background event ya. Jadi di sini background ini di sini menceritakan tentang kelanjutannya atau penjelasannya kenapa kejadian itu terjadi, bagaimana dan lain sebagainya. And then source di sini adalah sumber dari mana berita itu kita dapatkan. Yap, this is the example of news item text. Kemarin sudah kita bahas ya tentang contoh dari news item text ini. Dari news item text ini, generic structure-nya adalah newsworthy event di paragraf pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, dan terakhirnya source. And generic structure-nya juga sudah dibahas kemarin. And now is language feature of news item ya. Jadi sekarang adalah language feature of news item. The first one is focusing on circumstance using a simple language in writing the text. Jadi pada umumnya para wartawan itu memberitakannya menggunakan teks yang sederhana dan menarik begitu ya. Intinya informasi tersebut bisa tersampaikan kepada pembaca dengan jelas. Using saying verb, biasanya menggunakan saying verb atau yang biasa kita sebut dengan indirect speech, like she said, informed, told, report, dan lain sebagainya.
Sometimes at the beginning of news, the skin is mentioned. Kadang-kadang pada awal berita, the skin-nya itu dimention atau tertera seperti Jakarta, Kuala Lumpur, dan lain sebagainya, yang menyatakan alamat atau kejadiannya. Next, using past tense in explaining news event ya. Jadi menggunakan bentuk simple past tense atau bentuk verb kedua untuk menjelaskan tentang kejadian yang sudah terjadi. But if it is a fact that until now still happen or still in the form of fact, then can use simple present tense. Tapi jika kejadiannya masih terjadi hingga saat ini, semisal Anda sedang menginformasikan berita yang sedang terjadi pada saat ini atau secara langsung, itu bisa menggunakan simple present tense. Short telegraphic information about story capture in headline, maksudnya di sini adalah judulnya ya. Using adverb time, place, and manner, biasanya menggunakan adverb time ya, waktu, tempat, dan lain sebagainya. Use of material process to retell the event ya, biasanya menggunakan material process untuk menceritakan kembali eventnya. So this is the example of news item text. Kita bahas lagi mengenai salah satu contoh dari news item text. Floods, landslide kill 35 in Central Java. Jakarta, Indonesia, at least 35 people have died after heavy rains and floods trigger landslide in the Indonesian province of Central Java. Kita artikan sama-sama. Jakarta kurang lebih ada 35 orang yang ditemukan telah meninggal ya setelah ada hujan lebat dan banjir ya yang disebabkan karena tanah longsor di Indonesia bagian tengah. Sutopo Nugroho, spokesman for the Indonesian Disaster Management Agency, said the landslide buried dozens of homes and floodwaters inundated thousands of houses. Of the 35 killed, 31 died and landslide and 4 died in the flooding. An additional 25 people remain missing ya. Jadi Sutopo Nugroho, juru bicara untuk penanganan bencana Indonesia, mengatakan the landslide di sini adalah tanah longsor ya, telah mengubur puluhan rumah. Floodwater inundated thousands of house ya, dan juga banjir telah menggenang ratusan rumah, 35 diantaranya meninggal, 31 diantaranya meninggal karena tanah longsor, dan 4 diantaranya karena banjir. Dan tambahan 25 orang lainnya masih hilang ya. Most of the landslide and flooding occur in the Purworejo sub-district, where 11 people die and several are reported missing. Disaster official, the military and police join force with non-governmental agencies and volunteers to rescue and evacuate residents from affected areas. Jadi sebagian besar tanah longsor dan banjirnya terjadi di Purworejo ya, di Kecamatan Purworejo, di mana 11 orang meninggal dan beberapa dilaporkan hilang. Disaster official, the military and police join force. Jadi di sini ada tim militer, polisi yang bekerja sama dan juga para relawan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi di area yang terdampak. Nugroho said that the weather anomaly is the result of several factors, including warm sea temperatures and the massive flow of moist air from the Indian Ocean converging in Sumatra and Kalimantan, resulting to unstable atmospheric condition and increased rainfall. Jadi Nugroho said di sini mengatakan bahwa termasuk ya including warm sea temperature ya, dan lain sebagainya. Next, dari paragraf yang tadi atau dari teks yang tadi coba kita telaah one by one. The first one, headline. Jadi flood, landslide, kill 35 in Central Java, ini termasuk adalah headline-nya atau judulnya. And then next, newsworthy event ya. Paragraf pertama di sini adalah kesimpulan atau garis besar dari teks yang akan dibahas di bawahnya. And then paragraf kedua, the second paragraph is background event. Sama, the third paragraph is source ya, dan ini juga source-nya, sumbernya dari mana? Dari Sutopo Nugroho ya, juru bicara untuk penanganan bencana Indonesia, dan ini juga source-nya.
Oke, coba kita bahas one by one untuk language fiturnya. Headline, the first one is headline-nya ya, floods landslide kill 35 in Central Java. Ini termasuk di judulnya. Kemudian action verb-nya, biasanya news item text itu menggunakan action verb. Action verb-nya di sini adalah kill ya, atau kata kerjanya. The first one ada trigger ya. Kemudian ada evacuate, ada rescue. Jadi di sini adalah action verb-nya, termasuk di action verb atau kata kerjanya. And then adverb of place, kata bantu untuk tempat. Ya, ada Purworejo subdistrict, kecamatan Purworejo. And then saying verb atau indirect speech-nya, di sini ada Sutopo Nugroho ya. Ya, the Indonesian Disaster Management Agency said. Jadi yang ada said-nya, berkata atau kalimat tidak langsungnya itu termasuk di saying verb. Dan saying verb adalah salah satu ciri-ciri dari text news item. Oke. Dari sini I think it's bisa difahami kan ya, past tense menggunakan verb kedua. Di sini ada occur, berarti kejadiannya sudah terjadi dan ini memberitakan atau memberitahukan tentang informasi penting. Oke, the more I read, the more I acquire. The more certain I am that I know nothing. Voltaire. Semakin banyak saya membaca, semakin banyak saya memperoleh, dan semakin saya yakin bahwa saya tidak tahu apa-apa. Sama seperti peribahasa padi ya, semakin tua ya semakin menunduk. Jadi artinya semakin banyak ilmu, sudah selayaknya kita semakin humble, rendah diri dan lain sebagainya. So conclusionnya, jadi kesimpulannya dari text news item is, news item is a text which inform readers about events of the day. The events are considered newsworthy or important. Jadi pada intinya news item adalah teks yang menginformasikan kepada pembaca tentang kejadian penting. And then purpose-nya atau function-nya to inform the readers about newsworthy or important events of the day. Untuk menginformasikan kepada pembaca tentang kejadian penting pada hari ini. Generic structure-nya ada 3. The first one is main event atau kesimpulan atau garis besarnya, biasanya ada di paragraf pertama. And then background event ya, penjelasannya. And then source-nya, sumber beritanya. So I think it's enough for our topic for today. Thank you for your attention. Semoga ilmu yang kita peroleh berkah hari ini. So it's time for exercise ya, atau contoh soalnya. The Surabaya police have arrested a man identified only as MN for allegedly buying an infant via Instagram. MN was arrested at his house on Jalan Kara in Jambangan district in Surabaya, East Java on Sunday. He was found to have paid some 3.8 million for a baby boy when he was only 3 days old. Surabaya Police Chief Sir Komisaris Rudi Setiawan said recently that the transaction was conducted in Semarang, Central Java on September 23. The baby's parents live in Tangerang in Banten. The baby is now safe with the Surabaya administration, Rudi said on Monday. Okay, what is the purpose of the text? Tujuan dari teks di atas adalah, jadi teks ini termasuk dari teks news item ya, atau teks berita. Di sini bisa kita simpulkan ada backgroundnya, kemudian ada main-nya ya, ada main course-nya, kemudian ada source-nya, ada sumber beritanya. Nah, jadi tujuan dari teks tersebut adalah the first one, to describe the important person for readers, untuk menjelaskan orang yang penting untuk membaca. To inform readers about arrested man for buying an infant. To argue that arresting man is important. To explain how police arrested the man. To convince reader that buying infant is illegal. Jadi tujuan dari teks di atas adalah untuk menginformasikan kepada pembaca bahwa ya laki-laki yang dituduh telah membeli bayi. Ya. Next. Teksnya masih sama seperti yang di atas. What is the generic structure of the text above? Ya, jadi generic structure-nya dari text news item adalah yang E ya, newsworthy event, kemudian background, kemudian source-nya.
Next, MN was arrested at his house. The underlined word refers to a house belongs to his house. Di sini his di sini merujuk pada kata siapa? Police officer arrested man, infant parent Surabaya administration officer, Semarang administration officer. Jadi jawabannya his di sini ya merujuk pada kata MN ya, pada MN-nya atau orangnya. Next, for allegedly buying an infant, the infant word has similar meaning with infant, mempunyai makna yang sama dengan ada adult, teenager, child, grown, and man. Jadi bayi itu di sini yang paling mirip atau paling mendekati adalah child atau Okay, thank for your attention. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.